Ilmu manajemen memberikan pemahaman tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajer. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa lepas dari perencanaan, pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita tidak bisa lepas dari manajemen, baik manajemen diri sendiri maupun manajemen dalam bidang pekerjaan ataupun organisasi. Howard M. Carsiel dalam Sugio 2013-27 menyatakan bahwa manajemen is the process by which the element of a group are integrated, coordinated, and efficiently effective. Manajemen adalah proses pengintegrasian, pengorganisasian, dan pemanfaatan elemen-elemen suatu kelompok untuk mencapai tujuan secara efisien. Secara umum, teori manajemen dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Manajemen ilmiah, 2. Manajemen klasik, 3. Manajemen hubungan manusiawi, 4. Manajemen modern. Manajemen ilmiah pada tahun 1870 sampai 1930, manajemen klasik 1900 sampai 1940, manajemen hubungan manusiawi 1930 sampai 1940, manajemen modern 1940 sampai sekarang. Dan sejarah perkembangan manajemen klasik. Manajemen. 1. Pengertian manajemen. Kata manajemen merupakan terjemahan dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengelola. Kata mengelola mempunyai makna yang luas seperti mengatur, mengarahkan, mengendalikan, menangani, melaksanakan, serta memimpin. Menurut Hershey and Brigham dalam Sugio, mengumumkan manajemen sebagai manajemen is working within the group, individual, and group to accomplish organizational goals. Sedangkan Stoner mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen klasik. Teori manajemen aliran klasik mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya, perhatikan dan kemampuan manajer saat dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Dalam fakta, teori manajemen klasik berasumsi bahwa manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu, klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktur atau anatomi organisasi. Teori manajemen aliran klasik awal timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir terkenal antara lain Robert Owen, Henry Vassal, Charles Babbage. Dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya teori manajemen yaitu Robert Owen 1771 sampai 1858. Pada awal tahun 1800-an sebagai manajer pabrik pemerintah kapas di New Lanark, Skotlandia, Robert Owen mencurahkan perhatiannya pada pengguna faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Dari hasil pengamatan disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula halnya dengan tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat dalam arti adanya perhatian baik, kompensasi, kesehatan, tunjangan, dan lain sebagainya oleh pemimpin perusahaan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Charles Babbage
1792 sampai 1871. Carlos Babbage adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minat para bidang manajemen. Dia percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja dan menurunkan biaya. Oleh karena seperti pekerja dilakukan secara efektif dan efisien. Kontribusinya terlihat dari buku On the Economy of Maths and Manufactures. Beliau mengajukan pembagian kerja of labors. Beberapa keunggulan yaitu: 1. Mengefisienkan waktu yang diperlukan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang baru. Banyak waktu yang terbuang bila seseorang berpindah dari satu pekerja dan ke pekerja yang serta akan menghambat kemajuan dan keterampilan pekerja untuk diperlukan spesialisasi dalam pekerjaannya. Pokok teori manajemen aliran klasik dibagi menjadi dua, yaitu teori manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor, Frank Lillian Gilbert, Henry Lawrence Grant, serta Harrington Emerson. Pertama kali, manajemen ilmiah atau manajemen yang menggunakan ilmu pengetahuan dibahas pada sekitar tahun 1900-an. Frederick Winslow Taylor ini ialah seorang manajer dan penasehat perusahaan yang merupakan salah seorang tokoh terbesar manajemen. Taylor ini dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Kemudian di sini ada sekumpulan prinsip Taylor yang merupakan inti dari manajemen ilmiah. Yang pertama, menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan di setiap unsur kegiatan. Kemudian yang kedua, memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Selanjutnya, memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Kemudian yang ketiga, setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, harus dijalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Kemudian pendukung teori manajemen ilmiah yang lain yaitu Frank B. Gilbert dan Lillian Gilbert yang sukses mengarahkan pada studi gerak dan waktu. Dalam konsep Gilbert, gerakan dan kelelahan ini saling berkaitan. Kemudian keduanya mengembangkan rencana promosi 3 tahap, yaitu yang pertama, mengerjakan pekerjaan saat ini. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, melatih penggantinya dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, pelopor manajemen ilmiah yang selanjutnya yaitu Henry Lawrence Grant. Beliau ini merupakan asisten dari Taylor. Beliau berdiri sendiri sebagai seorang konsultan di mana titik perhatiannya pada unsur manusia dalam menaikkan produktivitas kerjanya. Adapun gagasan yang dicetuskannya yaitu yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara manajer dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, mengadakan seleksi ilmiah terhadap tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, membayar upah pegawai dengan menggunakan sistem bonus. Yang keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Kemudian Harrington Emerson terkenal dengan sebutan efficiency engineering sebagai tipe konsultasi. Oleh sebab itu, Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi, yaitu yang pertama, tujuan dirumuskan dengan jelas. Kedua, kegiatan yang dilakukan masuk akal. Ketiga, dikerjakan oleh orang yang benar-benar kompeten. Yang keempat, disiplin. Kelima, balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan yang reliabel, mutakhir, dan valid. Yang ketujuh, pemberian perintah perencanaan dan urutan kerja. Yang kedelapan, ada standar-standar dan schedule metode dan waktu kegiatan. Kemudian yang kesembilan, kondisi yang memiliki standar.
ke-10 operasi yang memiliki standar. Yang ke-11 instruksi-instruksi praktis tertulis yang memiliki standar. Ke-12 balas jasa efisien rencana insentif atau ganjaran akibat efisiensi. Fungsi manajemen klasik. A. Merencanakan atau planning, yaitu menentukan sasaran organisasi dan sebagai sarana untuk sebuah pencapaian. B. Mengorganisasikan atau organizing, ialah menetapkan suatu keputusan yang akan dibuat, serta siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan. C. Memimpin atau leading, ialah pemberian motivasi maupun inspirasi kepada karyawan untuk berusaha lebih keras lagi dalam mencapai sasaran organisasi. D. Mengendalikan atau controlling, yaitu mengawasi sebuah kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan korelasi bila dibutuhkan. Karakteristik manajemen klasik. A. Pengembangan manajemen dilakukan oleh teoritis. B. Investasi terbesar adalah karyawan. C. Tenaga kerja diberi pelatihan keterampilan sesuai operasi pabrik. D. Karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang. E. Adanya skema pembagian keuntungan. Kelebihan dan kekurangan teori manajemen klasik. 1. Kelebihan teori manajemen klasik. A. Teknik efisiensi dan penelitian waktu ataupun gerakan maupun meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. B. Metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja. C. Metode ini juga mampu memberikan rancangan kerja dan mendorong manajer untuk mencari alternatif terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. D. Manajemen klasik menyediakan banyak teknik dan pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini. Sebagai contoh, pemahaman secara menyeluruh mengenai sifat dan pekerjaan yang dilaksanakan. E. Konsep inti model birokratif masih dapat digunakan di dalam rancangan organisasi modern selama keterbatasan mereka diakui. Manajer seharusnya mengakui bahwa efisiensi dan produktivitas dapat diukur dan dikendalikan dalam banyak situasi. Kekurangan teori manajemen klasik. A. Manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, dan perilaku. B. Manajemen klasik dianggap terlalu umum di manajemen modern, terkadang garis wewenang agak kabur. C. Peningkatan produktivitas memungkinkan peningkatan hasil, tetapi sering mengakibatkan pembelatian kerja atau diubahnya upah. D. Teori ini kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan yang terjadi karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. E. Manajer juga harus mengakui keterbatasan dari perspektif klasik dan menghindari fokus sempitnya terhadap efisiensi dari perspektif penting lainnya. Inti dari teori manajemen klasik ialah lebih merupakan suatu teori manajemen yang mengedepankan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan dengan adanya peningkatan kualitas pekerja atau karyawan dengan diberi pekerjaan yang spesifik dan dituntut tanggung jawab untuk menyelesaikannya pada waktu yang telah ditentukan yang disertai pendidikan dan latihan yang memadai demi meningkatkan efektivitas kerja serta adanya upah. Mencari alternatif metode terbaik untuk lebih mengefisienkan waktu pengerjaan suatu pekerjaan. Penerapan teori manajemen klasik dalam administrasi pendidikan. Dalam program administrasi pendidikan diklasifikasikan 4 jenis layanan, yaitu layanan dasar administrasi, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Dalam manajemen klasik diterapkan teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, serta diterapkannya pula metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja yang menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja, dan diterapkan pemilihan
yang tepat untuk melakukan pekerjaan tertentu. Wis.